Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat. Tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak pernah saya lupa ingatkan kepada Anda, pemirsa di rumah, untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Pemirsa, 11 April lalu diperingati sebagai Hari Kanker Tulang Sedunia. Nanti kita akan bahas bersama dokter spesialis ortopedi, Dr. Rizky. Seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Seiring bertambahnya usia, kekuatan dan kepadatan tulang akan semakin berkurang. Namun, ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan tulang dan mempertahankan kekuatannya. Salah satunya dengan menjalani gaya hidup sehat. Dan untuk membuka jumpa kita di pagi hari ini, Ayo Sehat akan menjawab sejumlah pertanyaan seputar kesehatan tulang. Semua sudah dirangkum dalam Kata Dokter. Halo, selamat pagi pemirsa Ayo Sehat di rumah. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan netizen di segmen Kata Dokter bersama saya, Dr. Fiona. Pertanyaan pertama, apa bedanya kalsium dengan vitamin D dan apa fungsinya untuk kesehatan tulang? Jadi, sebenarnya tubuh itu membutuhkan kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang. Tetapi, seberapa banyak pun kalsium yang masuk tidak bisa dipakai oleh tubuh jika tidak ada vitamin D yang memetabolisme kalsium tersebut. Jadi, vitamin D seperti kendaraan untuk menyebarkan kalsium ke dalam tubuh kita. Untuk berjemur sebaiknya dilakukan jam berapa? Nah, jika kita mau berjemur, sebaiknya memang dilakukan pada jam 9 sampai jam 10 pagi karena menurut penelitian pada jam-jam sekian, sinar UV yang terdapat dari sinar matahari dalam indeks yang tidak terlalu membahayakan bagi kesehatan kulit kita. Lewat dari jam tersebut sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kanker kulit. Kapankah kita perlu tambahan vitamin D? Sebenarnya vitamin D tidak dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang terlalu banyak. Ada makanan-makanan yang bisa membantu untuk memberikan kita suplementasi vitamin D. Tetapi karena kita banyak beraktivitas di dalam ruangan sehingga jarang terpapar sinar matahari, otomatis banyak orang yang mengalami kekurangan vitamin D. Sebenarnya ini bisa diperiksa di laboratorium melalui pengambilan darah. Jika memang kadar vitamin D kita rendah, maka perlu suplementasi vitamin D. Next. Adakah makanan yang baik untuk menjaga kesehatan tulang? Seperti yang tadi saya sebutkan, makanan-makanan yang membantu kesehatan tulang. Seperti sayur-sayur hijau yang berwarna gelap. Seperti brokoli, bayam, kale, okra, kemudian juga dari susu dan produk-produk turunannya seperti yogurt, keju, juga ikan laut, ikan-ikan yang banyak mengandung lemak tinggi seperti salmon, tuna, kemudian juga dari jamur, kacang-kacang seperti kacang polong dan juga almond. Next, olahraga yang baik dilakukan untuk menjaga kesehatan tulang apa saja? Jadi olahraga yang paling baik untuk menjaga kesehatan tulang ada beberapa, seperti misalnya kita bisa melakukan bersepeda, kita juga bisa melakukan jogging, kita juga bisa melakukan yoga, latihan angkat beban juga membantu kesehatan tulang. Selain dari olahraga, juga kita bisa melakukan aktivitas lain seperti berdansa atau menari dan juga gerakan-gerakan yang mengayun seperti waktu kita main squash, tenis, ataupun juga badminton. Biasanya itu sangat membantu kesehatan tulang kita. Nah, itu tadi jawaban-jawabannya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Bagi Anda yang punya pertanyaan lain, boleh dikirimkan ke email ayo.sehat@kompas.tv atau bisa DM di Instagram @ayosehat_kompastv. Pemirsa, penyakit kanker bermula dari munculnya sel kanker yang merusak jaringan dalam tubuh. Kondisi ini dapat dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Salah satunya kanker tulang yang biasa menyerang tulang manapun di dalam tubuh. Namun pada umumnya kanker tulang kerap terjadi pada tungkai kaki hingga panggul dan tulang lengan. Melansir dari laman mayoclinic.org, persentase kanker tulang kurang dari 1% dari semua jenis kanker. Faktanya, tumor tulang non-kanker jauh lebih umum daripada kanker. Meski demikian, seperti kanker lainnya, penyakit ini harus tetap diwaspadai karena bisa saja membahayakan jiwa seperti komplikasi hingga menyebabkan kematian.
Berdasarkan munculnya sel kanker, kanker tulang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama osteosarkoma. Sel kanker jenis ini berawal dari jaringan osteid pada tulang, sering terjadi pada lutut dan lengan atas. Anak-anak hingga remaja usia 10 dan 19 tahun memiliki resiko lebih tinggi terhadap kanker tulang jenis ini. Lalu kondrosarkoma, sel kanker yang berasal dari jaringan tulang rawan, sering terjadi di bagian panggul, paha atas, dan bahu. Umumnya menyerang orang dewasa di atas 40 tahun. Selanjutnya, Ewing sarkoma, sel kanker yang terdapat dalam jaringan lunak seperti otot, lemak, pembuluh darah, atau jaringan pendukung lainnya. Sarkoma Ewing sering terjadi di bagian tulang punggung, panggul, tulang kaki, dan lengan. Terakhir, kordoma merupakan jenis kanker tulang yang langka, menyerang orang dewasa dan munculnya di bagian tulang punggung. Pada umumnya, penyakit kanker tulang menimbulkan gejala nyeri di bagian tulang, lalu muncul pembengkakan di bagian kulit lengan, dada, atau pinggul, disertai dengan demam. Kondisi ini juga bisa memicu resiko patah tulang dan penurunan berat badan yang mendadak. Bila Anda, pemirsa di rumah, mendapati anak atau anggota keluarga yang mengalami keluhan di atas, periksakan segera ke dokter agar diatasi sedari dini. Lantas, apa yang menjadi penyebab dan bagaimana cara penanganan kanker pada tulang? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Sudah bergabung bersama saya di studio Dr. Muhammad Rizky Adi Primaputra, dokter spesialis ortopedi. Selamat pagi Dr. Rizky. Selamat pagi Mas El. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas? Saya sehat Alhamdulillah dokter. Nah pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Rizky dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah Dr. Rizky, kita langsung ke tema saja dok. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan kanker tulang itu? Jadi kanker tulang itu adalah suatu tumor ganas yang mengenai tulang yang bisa merusak struktur tulang dari aslinya sendiri. Oke. Seperti itu. Nah dok, kita sudah menyiapkan struktur tulang manusia dan mungkin bisa dijelaskan dok, kira-kira kenapa tulang itu bisa rawan terkena kanker tulang? Jadi sebenarnya penyebab dari kanker tulang itu sendiri sampai saat ini belum diketahui pasti. Baik. Cuma diduga penyebab dari kanker tulang ini adalah ada kelainan genetik pada pasiennya atau pada penderita. Sehingga terjadi pertumbuhan sel tulang yang melebihi dari yang tidak normal, yang abnormal kita sebutnya. Sehingga dia bisa berkembang dan merusak jaringan-jaringan tulang yang asli seperti itu. Oke, baik. Nah, belum diketahui. Belum diketahui berarti ya sampai sekarang. Bicara soal jenis-jenis kanker tulang, dok. Ada apa saja, dok, sebenarnya? Jadi, berdasarkan asalnya, kanker tulang itu dibagi menjadi dua sebenarnya. Kanker tulang primer maupun kanker tulang sekunder. Kanker tulang primer itu, seperti namanya primer, dia berasal dari sel tulang tersebut. Jadi, tulangnya mengalami kelainan. Akan tetapi, kalau sel tulang kanker tulang sekunder itu berasal dari penyebaran dari kanker lain, dari organ tubuh lain. Contoh misalkan penyebaran pada kanker payudara, kanker leher, tiroid, ataupun kanker-kanker yang lainnya. Itu dapat menyebar ke tulang tersebut. Makanya disebut kanker sekunder. Baik. Nah, ada juga berdasarkan sel tulangnya. Ada sel tulang paling sering dari sel tulang ataupun dari sel tulang rawan. Nah, itu bisa mengenai rentang usia tertentu. Itu ada epidemiologinya, ada secara umur tuh ada rentangnya. Oke. Nah, jadi yang osteosarkoma ini merupakan salah satu kanker tulang yang sering ditemukan. Itu biasa terjadi di daerah sekitar lutut, daerah-daerah sekitar lutut, dan sayangnya ini mengenai pada anak-anak usia remaja atau usia belasan tahun. Belasan tahun. Oke. Iya, penyebabnya apa dok biasanya? Penyebabnya tadi seperti yang saya sudah sebutkan. Genetik ya? Genetik, kemungkinan belum diketahui penyebabnya, tapi secara teori sampai saat ini adalah curiga kelainan dari genetik. Oke. Kemudian ada kondrosarkoma. Kondrosarkoma ini juga sel kanker tulang, tapi berasal dari kanker tulang rawan. Nah, kondrosarkoma ini biasa muncul pada daerah panggul, kemudian daerah tulang panggul, paha, atas maupun bahu. Nah, ini berbeda dengan si osteosarkoma. Yang rentang usianya ini dia lebih sering ditemukan pada usia di atas 40 tahun. Jadi pada usia tua ditemukan kondrosarkoma. Baik. Yang ketiga nih ada Ewing sarkoma. Nah, ini sebenarnya sama seperti osteosarkoma, daerahnya yang terkena kurang lebih di bagian tulang punggung, panggul, tulang kaki dan lengan. Dan dia sama seperti di usia yang anak kecil. Ya, jadi anak kecil rentangnya juga mirip seperti osteosarkoma, tapi bisa diderita sama anak yang lebih kecil usianya. Oh, di bawah belasan tahun berarti ya. Oke, baik. Nah, ini yang keempat, dok. Nah, kordoma ini salah satu kanker tulang juga, tapi agak lebih jarang dibandingkan yang tiga lainnya. Jadi ini biasanya muncul di daerah
sebenarnya bukan tulang punggung, sebenarnya tulang daerah tulang ekor, tulang ekor di belakang. Duduk, ya? Nah, mayoritas terkena di daerah situ dan usianya juga seperti kondrosarkoma, dia di atas 40 tahun usianya, biasanya seperti itu. Oke, baik. Nah, Dok, berikutnya kita akan bicara mengenai presentasi umur terkena kanker tulang. Kita akan berpindah ke layar bagian tengah, Dok. Tadi kita sudah bicara soal jenis dan juga penyebab ya. Iya. Meskipun belum diketahui pasti penyebab dari kanker tulang ini. Nah, kira-kira, Dok, kalau untuk presentase kanker tulang dari umur belasan mungkin terus tengah ya, 35 sampai 40 tahun ke atas, untuk presentasinya seperti apa, Dok? Jadi kalau dia osteosarkoma atau Ewing sarkoma biasa rentang di anak-anak sampai remaja. Jadi dia usia belasan sampai usia 20-an awal. Nah, pada kondrosarkoma dan kordoma itu biasa di atas 40 tahun, yaitu di atas dewasa. Jadi memang udah ke arah orang tua ya. Usia lanjut ya. Masih lanjut. Dan yang tadi kalau misalkan ada mau bahas tentang kanker sekunder, kanker tulang sekunder juga biasa di atas tergantung dari jenis kanker primernya, apakah tumor payudara atau kanker tiroid seperti itu. Baik. Nah, Dok, kita tadi juga dijelaskan oleh dokter bahwa untuk penyebabnya itu masih belum diketahui pasti. Tapi kan setiap orang itu pasti ada gejala-gejala mungkin dia terkena kanker tulang. Bisa dijelaskan gejala yang muncul seperti apa, Dok? Gejala yang pertama kali muncul mayoritas pada kanker tulang itu adalah nyeri. Jadi nyeri pada daerah yang terkena. Jadi bisa di daerah manapun tulang yang terkena, tapi yang keluhan utamanya adalah nyeri. Kemudian nyeri itu akan diikuti oleh benjolan pada daerah yang terkena. Benjolan ini kalau misalnya ada kanker, ada sifatnya yang dia besar dengan cepat. Jadi dia benjolannya awalnya mungkin sebesar telur ayam, tiba-tiba menjadi lebih besar lagi. Dan itu juga disertai adanya kalau misalkan dia rentan terhadap patah di tulang, dia bisa juga menyebabkan terjadi patah pada tulang. Gitu. Dan namanya kanker, dia juga tidak hanya mengenai daerah yang terkena tulangnya, tapi dia mengenai seluruh sistem tubuh. Jadi ada nanti berat badan, ini akan turun, nafsu makan juga akan turun, mudah lelah, mudah capek, seperti itu untuk gejalanya. Dan itu apakah akan menyebar ke organ-organ lain, Dok? Kalau kanker tulang ada potensi, ada beberapa tipe kanker tulang yang bersifat lebih rentan terhadap penyebaran ke organ lain. Nah, organ yang paling sering dikenai oleh kanker tulang ini adalah organ paru-paru. Itu jadi kalau kondisinya sudah telat, ya itu ada kemungkinan, ada resiko kanker tulang ini menyebar ke paru-paru tersebut. Gejalanya muncul semua tuh, seperti sesak napas, batuk, kemudian komplikasi yang lain adalah ya kalau misalkan tidak terlaksana dengan baik, ya pasiennya tidak mengikuti anjuran dokter untuk terlaksana sampai selesai, ya bukan hal mustahil kalau misalkan ini juga bisa merenggut nyawanya. Juga komplikasi yang baik. Nah, berikutnya, Dok, kita bicara soal pengobatan mungkin ya. Seperti apa pengobatan yang dilakukan? Ya, pengobatan yang dilakukan adalah kombinasi terapi. Jadi kita melibatkan tidak hanya ortopedis saja, tapi kita melibatkan juga karena pada anak kecil kita juga melibatkan pada dokter anak, kalau penyakit dalam kita pada dewasa. Nah, di situ tumor-tumor ganas itu harus kombinasi terapi antara pertama pembedahan dan kemoterapi gitu. Jadi dikombinasikan. Ada kalau di osteosarkoma kita lakukan kemoterapi dulu, kemudian dilakukan pembedahan dan dilakukan lagi setelah pembedahan kemoterapi lagi. Jadi kita sebut sandwich terapi itu. Jadi untuk waktunya berapa lama tuh, Dok? Kemoterapinya. Jadi pada saat awal dilakukan kemoterapi sebanyak 3 siklus. Nah, 3 siklus, kemudian operasi dan dilanjutkan 3 siklus. Seperti itu untuk terapi osteosarkoma. Dan masing-masing regimen itu kemoterapi berbeda antara osteosarkoma dengan Ewing sarkoma atau tumor kanker tulang yang lain itu berbeda gitu. Baik. Nah, Dok, perbincangan kita soal kanker tulang ini masih akan terus berlanjut, tapi kita harus jeda sejenak nih. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali lagi menyaksikan program Ayo Sehat. Saya masih bersama dengan Dr. Rizky nih, Dok. Kita akan memberikan pertanyaan yang akan ditanyakan ke Dr. Rizky. Nah, yang pertama, Dok, sering biru-biru badannya. Kadang terasa sakit, kadang enggak, seperti habis dipukulin. Waduh, apakah itu bisa menjadi indikasi kanker tulang? Ya, jadi kalau untuk biru-biru sering sakit itu sepertinya bukan masalah gejala kanker tulang. Tapi kalau misalnya memang pasien atau penderita itu ada sering biru-biru, mungkin perlu dicek ada masalah di faktor darahnya atau tidak. Karena kalau misalnya ada kelainan darah, itu biasanya sering muncul tuh biru-biru, terus ruam ya di daerah-daerah tersebut karena ada terjadi gangguan pembekuan darah biasanya. Nah, itu biasanya harus dicek laboratorium, cek laboratorium darah dan segera ke dokter untuk mencari tahu lebih lanjutnya. Baik. Nah, berikutnya ini adalah jika anak
pernah patah tulang, lalu diobati di terapi pijat. Apakah ini lebih rentan terkena kanker tulang? Mungkin kalau misalnya saya luruskan, jika anak ini sudah didiagnosis kanker tulang, tapi dia lebih memilih terapi pijat, apakah ini akan berdampak, Dok? Ya, jadi kalau anaknya sudah didiagnosis sebagai menderita kanker tulang, nah di situ tidak boleh sebenarnya dilakukan pemijatan, apalagi diurut ya, diurut atau dipijat di daerah yang tumornya itu, karena dengan dilakukan pemijatan itu, tumor itu akan semakin agresif, semakin membesar, lebih cepat, dan dia akan bisa menyebar ke organ-organ lain, seperti contohnya di organ paru. Nah, makanya lebih baik kalau misalkan memang tidak mau dilakukan tata laksana apapun, lebih baik ya udah dibiarkan, tidak usah dilakukan pemijatan, karena akan lebih mempercepat keadaannya memburuk seperti itu. Baik, justru itu malah memperburuk dan menyebabkan komplikasi, Dok ya? Iya, betul sekali. Nah, berikutnya, cara mengenali kanker tulang pada lansia atau orang yang sudah menopause. Seperti apa, Dok? Pada prinsipnya, gejala itu semua sama. Gejalanya adalah nyeri tulang, nyeri darah yang tulang yang terkena, dan ada benjolan. Dengan itu sendiri, itu bisa lebih mengenali adakah kanker tulang. Nah, pada usia-usia yang lansia atau menopause, itu yang lebih sering adalah kanker tulang yang sifatnya sekunder, penyebaran dari yang lain. Makanya perlu diwaspadai juga apakah ada kanker-kanker yang di tempat lain gitu. Karena potensi kanker lain itu yang bisa menyebabkan penyebaran ke tulang, seperti itu, yang menimbulkan gejala tadi, nyeri, adanya benjolan, dan adanya misalkan berat badan turun, gejala umumnya, terus nafsu makan berkurang, seperti itu. Oke, berarti ini untuk lansia ini yang 40 tahun ke atas, Dok? Iya, kurang lebih 40-50 tahun ke atas. Apakah ini mungkin terjadi di bawah 40 tahun? Bisa. Penyebaran tulang kanker sekunder itu bisa terjadi pada usia lebih muda lagi. Contoh misalkan ada beberapa pasien itu dengan kanker mulut rahim, kanker serviks, dia tuh menyebar ke tulang dalam usia kurang lebih 20-30 tahun gitu. Jadi bisa terjadi penyebaran. Kadang-kadang orang juga mayoritas kita ketahuan kanker sekunder itu dia tidak tahu sumbernya dari mana. Dia secara tidak sengaja mengeluh nyeri gitu ya. Pada saat dilihat ternyata ini sepertinya merupakan satu kanker penyebaran seperti itu. Oke, baik. Nah, sekunder. Berikutnya, Dok, pertanyaannya, benar tidak, Dok, banyak makan kedelai bisa menghindari atau mencegah kanker tulang? Belum ada penelitiannya, jadi tidak ada hubungan antara kedelai dengan mencegah kanker tulang, karena secara tadi faktor makanan tuh secara diet ya itu belum ada. Apakah ada yang lebih rentan atau lebih lebih bisa mencegah kanker, itu belum ada. Makanan yang memicu kanker itu ada nggak? Kalau secara umum makanan pemicu kanker tuh ada. Jadi tidak ke kanker tulang ya. Jadi kanker yang lain tuh ada. Jadi ada yang bersifat karsinogenik gitu ya, yang bakar-bakaran. Kemudian sebenarnya ada juga efek dari radiasi, bisa juga radiasi. Kalau pasien misalkan sebelumnya ada kanker yang lain sehingga diradiasi. Nah, itu daerah yang misalnya radiasi itu resiko terjadi kanker tulang juga ada gitu. Oke. Nah, Dok, berikutnya, bener nggak kanker tulang ini bisa dioperasi atau ditangani tanpa amputasi? Bisa. Jadi sekarang ini konsepnya sudah berubah. Jadi dulu konsep itu ketika ada kanker tulang adalah udah amputasi saja. Tapi sekarang ini konsepnya sudah berbeda. Gimana caranya kita bisa mempertahankan tungkai atau lengan yang terkena tumor tersebut, kanker tersebut, untuk kanker diangkat, tapi tungkainya itu tidak diangkat gitu. Jadi kanker diangkat, nah kemudian bagian yang ditinggalkan itu kita lakukan rekonstruksi. Kita rekonstruksi gimana caranya kakinya itu masih ada, pasien masih bisa berjalan, masih bisa aktivitas, meskipun ya tidak bisa 100% seperti awal sebelum sakit ya, tapi minimal dia bisa mendekati gimana cara aktivitas sehariannya secara normal. Itu sudah banyak dikembangkan di Indonesia dan itu sudah menjadi terapi utama. Karena kalau amputasi, ya itu berarti kita nggak bisa nyelamatin tungkainya, berarti kan kita tinggal buang aja tumornya. Tapi gimana caranya kita mempertahankan tungkainya tersebut, namanya operasi limb salvage surgery. Tapi setelah dilakukan tadi rekonstruksi ya berarti ya, pasien akan tetap menjalani terapi tertentu tidak? Ya, kalau kanker tulang tadi seperti osteosarkoma atau Ewing sarkoma itu ya, pada anak kecil, dia tetap harus menjalani terapi yang tadi kemoterapi. Jadi setelah dilakukan pembedahan, dia akan dilanjutkan lagi dengan kemoterapi sesuai dengan regimen itu dosisnya, dosis dari masing-masing kanker tulang tersebut. Oke, baik, berarti ini adalah salah satu harapan tentunya bagi survivor kanker tulang agar menghindar dari amputasi ya, Dok ya? Iya. Baik. Nah, Dokter Rizky, bisa diberikan himbauan kepada pemirsa Ayo Sehat di rumah lebih tepatnya untuk terhindar ya dari kanker tulang. Silakan, Dok. Jadi pesan saya cuma satu sebenarnya. Jadi jika memang sudah ada kecurigaan adanya kanker tulang, itu nyeri, benjolan ya, itu segera berobat ke
rumah sakit, terutama ke dokter ortopedi, baik ortopedi biasa untuk nanti kemudian berobat ke ortopedi onkologi yang khusus untuk menangani kanker tulang tersebut. Diharapkan dengan adanya pengenalan secara dini, penanganan pun juga bisa dilakukan secara dini juga. Yang tadinya kakinya bisa diselamatkan, itu kita selamatkan gitu. Ya. Jangan sampai terlambat datang, sudah dilakukan pemijatan, sudah tahap lanjut di tahap-tahap akhir, sehingga ya tidak ada pilihan lain selain operasi untuk misalkan amputasi gitu. Baik. Jadi segera kenali secara dini, jangan dimanipulasi manipulasi dipijat-pijat segala macam. Kurangilah itu ya. Kurangi itu. Segera langsung bawa ke dokter ortopedi ataupun ortopedi konsultan dari onkologi. Oke, baik. Nah, Dok, mungkin bisa diberitahukan kepada pemirsa juga gaya hidup sehat seperti apa sih agar terhindar tentunya? Ya, terhindar seperti prinsipnya. Pertama, kanker tulang itu sebenarnya kita tidak bisa tahu karena bisa terhindar apa enggak. Yang jelas itu dipengaruhi oleh satu teori adalah teori genetik. Teori genetik. Ya, kalau untuk menghindari ya kita biasakan pola hidup sehat aja, ya, olahraga yang teratur. Kemudian kalau misalkan multivitamin, makanan mungkin, Dok? Makanan sebenarnya sih penganut yang bebas aja gitu. Bebas untuk aja. tulang sih tidak masalah gitu. Oke, baik. Nah, terima kasih Dr. Rizky untuk informasinya. Semoga ini bermanfaat tentunya untuk pemirsa Ayo Sehat di Rumah dan mungkin juga untuk survivor kanker tulang yang ada di rumah. Usai sudah 30 menit, saya dan juga Dr. Rizky menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fridianto bersama dengan Dr. Rizky. Pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.